Dengan datangnya tahun baru berarti ajal kita semakin dekat. Mengapa kita tidak berpikir demikian? Dengan datangnya tahun baru, bersukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara, kita saat ini berada di tahun 2021. Banyak sekali harapan-harapan yang diharapkan oleh manusia di tahun 2021 ini. Mereka banyak yang berharap ingin menjadi tahun yang lebih baik dalam hal kehidupannya, ekonominya, dan lain-lain. Tapi bisa juga justru di tahun ini ajal kita akan datang. Jadi dengan datangnya tahun baru, janganlah kita merasa senang dulu. Tapi mari kita berpikir, mari kita introspeksi diri. Apakah di tahun ini kita akan bisa lebih baik daripada di tahun kemarin? Mengapa yang diharapkan cuma harta, kehidupan yang lebih enak, kehidupan yang lebih mewah, tapi tidak berpikir amal, kelakuan lebih baik daripada yang kemarin. Karena bisa juga di tahun ini kita akan menghadap kepada Allah. Dengan datangnya tahun baru berarti ajal kita semakin dekat. Mengapa kita tidak berpikir demikian? Dengan datangnya tahun baru, bersukacita, disambut dengan macam-macam kegembiraan. Bahkan ada yang lebih, ada yang keterlaluan. Dengan datangnya tahun baru, disambut dengan minum-minuman keras, disambut dengan hura-hura, disambut dengan macam-macam. Mereka lupa bahwa usianya pun berkurang. Bukan berarti dengan datangnya tahun baru usia kita bertambah. Bukan. Memang cara hitungan usia kita bertambah banyak. Tapi artinya usia kita yang kita ambil sudah bertambah banyak. Jadi kita ini semakin lama, semakin tua, semakin lama, semakin dekat dengan kematian. Karena tiap hari jatah usia dari Allah diambil. Kalau misalnya Allah memberi jatah kepada kita 70 tahun dan sekarang usia kita sudah 69, nah berarti kan cuma kurang 1 tahun. Jadi maka dari itu marilah kita berpikir apa yang telah kita lakukan selama ini di tahun-tahun kemarin, dan mari kita berusaha menjadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Caranya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang selalu membalelo, selalu menentang dengan perintah-perintah Allah. Jadi sesungguhnya manusia hidup di dunia ini itu tidak bisa untuk menentukan kapan kematiannya. Justru kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Kapan kita lahir, di mana kita lahir, kita jadi anaknya siapa, nanti setelah dewasa kita jadi apa, dan setelah
Setelah itu kapan kita mati, di mana kita mati, kita pun nggak tahu. Karena semua itu adalah aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia, kalau ingin selamat nanti di akhirat, syaratnya ya di dunia ini kita mencari keselamatan itu. Karena keselamatan itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau selamat, amalkan apa yang diperintah oleh Allah. Kalau kita mau selamat, kerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Kalau kita mau selamat, tinggalkan larangan Allah. Apabila kita mau, insya Allah pasti kita akan diselamatkan oleh Allah. Karena kehidupan setelah kematian itu ada. Jadi setelah kita mati, yang mati cuma jasad. Sedangkan roh kita bertanggung jawab kepada Allah apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Di alam kubur kita bertanggung jawab. Dan nanti di akhirat juga bertanggung jawab. Jadi ada fase-fase yang harus dilalui oleh manusia itu. Fase pertama, kita masih dalam roh. Fase kedua, kita di alam kandungan. Fase ketiga, kita di alam dunia. Dan di alam dunia ini tempatnya untuk memilih kemana tujuan kita setelah di dunia ini. Jadi mau ke surga atau ke neraka, ya tergantung pilihan kita waktu hidup di dunia ini. Kalau kita memilih untuk ke surga, ya tentunya kita harus menurut pada perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau kita memilih untuk neraka, ya terserah. Karena hidup di dunia ini pilihan. Ibaratnya tempat untuk membeli tiket. Ada tiket surga dan ada juga tiket neraka. Tiket surga ya mudah, nggak bayar, gratis. Itu tiket surga. Sedangkan tiket akhirat, tiket neraka, kadang-kadang tiket neraka itu perlu biaya. Tapi yang aneh, banyak manusia memilih tiket neraka meskipun itu mahal. Contoh, minuman keras adalah salah satu tiket neraka. Berjudi salah satu tiket neraka. Berzina, bayar, itu juga salah satu tiket neraka. Tapi tiket surga itu murah. Cuma banyak yang ogah. Contoh, sholat 5 waktu, tiket ke surga. Memperbanyak sholawat, tiket ke surga. Memperbanyak istighfar, tiket ke surga. Memperbanyak zikir, tiket ke surga. Semuanya gratis, tanpa bayar, tanpa biaya. Tapi anehnya banyak yang ogah. Itulah. Kenapa? Ya karena kita hidup di dunia ini ada nafsu dan juga ada setan. Nafsu biasanya mengajak ke kemungkaran dan nafsu ditunggangi oleh setan, maka terjadilah kemungkaran itu. Maka dari itu, mari kita kendalikan nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita ini ditunggangi oleh setan. Mari akal ini kita buat untuk menguasai nafsu. Kalau nafsu kita kuasai dengan akal, insya Allah nafsu akan menurut dengan akal. Jadi nafsu diajak berbicara. Nafsu, ayo kita berbuat baik. Nafsu, perbuatan itu tidak baik. Nah, itu akalnya harus digunakan. Jangan sampai nafsu menguasai akal. Kalau nafsu menguasai akal, maka rusaklah kita ini. Tapi kalau sebaliknya, nafsu dikuasai akal, insya Allah
nafsunya dikendalikan menjadi nafsu yang mutmainnah, di nafsu yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.